Ya nggak mau kewajiban saya cari uang, tapi ya kadang-kadang ya kalau lagi lakunya rame ya yang kadang ada yang ngasih udah laku dia itu kadang semangat. Jika sedang tak ada uang untuk memperoleh bahan baku pembuatan mebel, Jamal harus bersusah payah mencari triplek dan kayu yang tidak terpakai. Namun tak selamanya ia bisa mendapatkannya. Namun, jika sedang ada modal, Jamal membeli bahan baku kayu dari pemulung. Bahan baku ya kadang-kadang kalau ya ada uang ya bayarin di tukang gerobak. Kalau nggak ada ya saya nyari yang mana ada bekas bongkaran rumah gitu kan. Ada ya saya bawa gitu aja. Pak Jamal membuat mebel di rumah kontrakan sederhana di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Proses pembuatan dimulai dengan mencabuti sisa paku yang masih menempel di kayu atau triplek. Setelah itu, potong kayu dan triplek sesuai ukuran yang diinginkan. Nantinya, potongan ini akan dibuat sebagai rangka kaki dan sandarannya. Kemudian, dirangkai menjadi bentuk mebel. Selanjutnya, proses pendempulan, yaitu menutup lubang pada kayu dengan menggunakan kapur. Diamkan dempul beberapa waktu sampai mengering. Tahap akhir tinggal proses finishing, yaitu memberi cat pada mebel. Proses pengerjaan mebel tak selalu berjalan dengan lancar. Jamal pernah mendapat amarah dari keluarga pemilik kontrakan, bahkan diusir dari rumahnya lantaran suara gaduh dari perkakas saat membuat mebel. Pak, ganggu orang aja nih siang-siang begini, orang pada tidur istirahat. Maaf ya saya saya kerja begini Bu. Bisik Bu, maafin ganggu ya Bu ya. Kerja apa lagi Bu? Emang tempatnya nggak ada. Kalau bisa mah jangan di sini lagi tinggal. Sadar dirinya mengganggu kenyamanan pemilik kontrakan, akhirnya untuk sedikit meredam suara gaduh, Jamal memindahkan lokasi pengerjaan mebel. Yang katanya nggak boleh kerja bisik-bisik ya, udah nggak apa-apa. Saya cari jalan lain, gimana caranya jangan sampai ganggu. Apa saya bawa jauhan dikit, makanya juga nggak usah kencang-kencang. Itu ini yang ganggu orang. Untuk menopang pendapatan Jamal yang tak menentu dari berjualan mebel, Yuliana sang istri bekerja sebagai penyedia jasa pijat urut. Pelanggan pijatnya khusus perempuan dan anak-anak. Selain di rumah, Yuliana juga melayani jasa pemijatan di rumah pelanggan. Saya mulai ngurut anak saya SD kelas 2 yang kecil. Terus sampai sekarang nggak ada kerjaan lain. Saling ngurut, ya bisa ngurut sayanya. Punya kalian ngurut. Bisa ngurut dari mana Ibu? Bisa kalian ngurut? Turunan dari nenek. Penghasilan yang diterima Yuliana sebagai penyedia jasa pijat berkisar Rp50.000. Dalam sehari, wanita berusia 47 tahun ini bisa melayani 3 pelanggan yang membutuhkan jasa pijatnya. Saya dulu waktu sehat bisa 3 kali orang berut. Sejak sakit paling sehari 1 lampu. Saya punya pembengkakan jantung. Sak. Kalau ngurut capek, sakit. Rusak sayanya. Saat penyakit istrinya kambuh, Jamal senantiasa menjaga dan merawatnya. Juliana hanya mau menempuh pengobatan rawat jalan. Hal ini lantaran jika rawat inap di rumah sakit, selain faktor biaya, sang istri tak tega melihat buah hatinya tak ada yang mengurus. Punya akis saya. Cuma kalau saya dirawat kan bingung. Anak saya kan nggak ada yang ngurusin. Ya perhatian banget bapaknya. Ngurusin saya, bawa ke rumah sakit. Terus ngajak berobat. Pernikahan Jamal dan Yuliana dikaruniai 3 buah hati. Anak kedua dan ketiganya masih duduk di bangku SMP.
sedangkan anak sulungnya bekerja serabutan. Jamal dan istri mengasuh ketiga anaknya dengan penuh cinta kasih. Selain itu, ia juga menanamkan pendidikan agama sejak dini dari lingkungan keluarga. Kita kasih tahu, Dek, nggak boleh harus puasa itu nggak boleh puasa doang, Dek, harus sholat, ngaji. Udah saya udah contohin, kadang ya ikut, kadang-kadang ya begitulah ya Pak, namanya anak-anak ya Pak. Susah, namanya masih labil, belum pikiran dewasanya belum. Jamal akan terus menekuni pekerjaannya sebagai pengrajin mebel keliling sampai melihat anak-anaknya sukses di masa mendatang. Begitu juga istrinya tidak menyerah dalam keadaan terpuruk. Meskipun mempunyai riwayat sakit lambung kronis dan pembengkakan jantung, tetap akan berjuang mencari nafkah sebagai pemijat. Kesalahan nggak bisa ya. Jadi makanya anak pada sekolah paling anaknya itu loh. Kita mau kerja apa aja nggak bisa kan, tapi nggak mau ditekunin ini. Sahabat hikmah, nasi yang sudah mengering bagi kebanyakan orang akan dibuang begitu saja atau dijadikan makanan ternak. Namun bagi Ibu Itik warga Bogor, nasi kering masih bisa diolah menjadi makanan yang nikmat. Ibu Itik sudah berjualan teng-teng selama 20 tahun, meneruskan usaha suaminya yang telah meninggal dunia. Ibu Itik menjual teng-teng dengan berjalan kaki menggunakan keranjang. Satu bungkus teng-teng dijualnya dengan harga Rp10.000. Lika-liku berjualan sudah dialami Ibu Itik. Manis dan getirnya melayani pembeli sudah menjadi makanannya setiap hari. Ini asam, Bu. Sayang-sayang duit saya, iya. Tak jarang ada saja pelanggan yang tak puas dengan teng-teng buatan Ibu Itik. Hal ini karena ada yang menganggap teng-tengnya terbuat dari nasi basi. Katanya nyian teng-tengna itunya keja wadang katanya gitu. Keja wadang nggak habis, nasi nggak habis katanya gitu. Saya bikin sendiri kok, atuh keras katanya gitu. Bikin sendiri, saya mengadadak, saya bilang gitu. Sekarang beli, besok dimasak, saya bilang gitu. Dibantu anak lelakinya, Ibu Itik yang sudah berusia 60 tahun ini mulai membuat teng-teng dengan cara tradisional. Ia masih menggunakan kayu bakar dan tungku. Hal ini karena aroma dan rasa yang dihasilkan tentunya berbeda jika menggunakan kompor gas. Proses pertama, goreng nasi kering dalam minyak panas. Kemudian campurkan gula, air, daun pandan, dan asam jawa. Masak hingga mengental menyerupai karamel. Masukkan kembali nasi kering yang sudah digoreng ke dalam karamel. Aduk hingga rata untuk selanjutnya dicetak dalam loyang panjang. Diamkan beberapa saat hingga mengeras. Proses terakhir tinggal memotong ukuran sesuai selera dan teng-teng pun siap dijual. Beras 3 liter, 10.000 kali 3 liter. Laju gula 1,5 kilo. Modalnya berapa duit tadinya gula? Masa 15.000 gula 1,5 kilo. Minyak 16.000 1 kilo. Itu yang 3 baki. Kritikan pedas tak menyurutkan semangat Ibu Itik untuk tetap berjualan teng-teng. Masih ada pembeli lainnya yang menaruh simpati kepadanya serta menyukai teng-teng bikinannya. Suka. Sering saya beli dagangan dia, soalnya kasihan sama dia. Kalau nggak ada yang beli di sini, dia keliling jauh. Selain berjualan teng-teng, Ibu Itik juga menjual dan membuat makanan tape uli. Cara membuatnya, cuci ketan hitam sampai airnya berwarna bening. Kemudian rendam selama 3 jam. Setelah itu tiriskan lalu kukus selama 20 menit. Selanjutnya simpan di tempat gelap selama 3 hari. Kompennya katanya keras, katanya nggak mau beli lagi, itu be ulinya katanya gitu.
Kata saya gini, kalau yang lain sararanya pengen keras, kalau si ibu ini sararanya empuk, tetap jualan baik. Iya, nggak putus asa saya mah. Selain berdagang teng-teng dan tape uli, Ibu Itik dipercaya untuk merawat kambing milik tetangganya. Beberapa kambing diurus di belakang rumah Bu Itik. Jika kambing telah beranak banyak, Ibu Itik mendapat bagian dari anak kambing. Kata orang menjual bayi itu kambing, katanya gitu. Jangan nyusahin diri sendiri, katanya gitu. Kalau dijual ntar saya arep-arepin dari mana, saya bilang gitu. Kalau anak saya sakit, yang bujang siapa yang ngobatin. Kalau saya sakit, siapa yang ngobatin, siapa yang ngasih, kata saya gitu. Kalau ngarit, ditolongin orang, saya gitu. Orang pada kasihan. Alhamdulillahirobbil alamin, tuh rezeki kita ada yang nulungin, Pak. Itu orang nyari amal sama nenek-nenek. Kita udah bersyukur banget ditulungin sama orang. Sepeninggal suaminya, Ibu Itik menjadi tulang punggung keluarga. Berjuang mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Soleh, salah satu anak Ibu Itik, tak kuasa melihat ibunya masih bekerja. Sang anak juga menyadari belum bisa membahagiakan ibunya. Soleh hanya bekerja sebagai buruh penggarap milik orang lain. Penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Jarang Soleh bisa berbagi rezeki kepada ibunya. Dia suka ngeluh kakinya sakit, badan sakit-sakit, kata dia gitu. Saya juga sering beliin obat ke apotik. Kalau misalnya lagi ada rezeki, jagain ibu gitu, ngasih apa, ngasih ini gitu. Kalau lagi ada rezeki ya saya juga jarang-jarang kalau punya rezeki gede gitu. Saya juga usaha buat makan aja sama ibu gitu, makan juga. Soleh menuturkan ibunya mengalami perubahan sejak sang suami meninggal dunia. Ibu lebih banyak termenung, seakan belum bisa mengikhlaskan kepergiannya. Dulu ibu sering ramah orangnya, sekarang kadang-kadang pendiam, ngelamun, sering mikirin. Kata saya, udah yang papa udah pergi mah jangan usah dipikirin, biar tenang. Meskipun demikian, Ibu Itik selalu menyempatkan diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia berdoa memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala membuat perasaannya terasa lega. Semua permasalahan hidup ia curahkan agar diberi jalan keluarnya. Bangun jam 11 sampai pagi, nggak tidur lagi. Nggak tidur lagi. Pikiran saya ke sana ke sini, jolok. Keinget suami sama indung bapak kita. Kita nggak tahu ditinggalin emak. Ditinggalin indung nggak ingat, masih kecil. Masih kecil nggak diurusin indung, udah meninggal. Jadi kita gitu ngasih Fatihah gitu ke suami, ke indung bapak gitu. Sahabat Hikmah, tiada satu manusia pun yang menginginkan hidup dalam kesulitan dan kekurangan. Namun justru di sini letak ujian seseorang. Bagaimana melewatinya dengan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Acep pengolah limbah ban bekas dan Jamal pembuat mebel serta Ibu Itik penjual teng-teng, betapa perjuangan mereka tak kenal putus asa merajut kehidupan. Semoga kisah ketiga pejuang nafkah ini dapat memberi inspirasi dan manfaat yang bisa diambil. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.